semuanya, perkenalkan saya Heni Mahirutulai dengan NIM 1863161 semester 7 dari mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Bapak Saiful Nur Hidayat, Eskepnes MKep. Di video kali ini saya akan memberikan edukasi atau penyuluhan dengan pokok bahasan syok anafilaksis dan subpokok bahasan penanganan serta penata laksanaan syok anafilaksis. Kemudian, kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai syok anafilaksis dan saya akan membahas tentang yang pertama, ada pengetahuan syok anafilaksis, yang kedua, penyebab syok anafilaksis, yang ketiga, tanda dan gejala syok anafilaksis, yang keempat, pencegahan syok anafilaksis, yang kelima, penanganan dan penata laksanaan syok anafilaksis, dan yang keenam, pertolongan pertama pada syok anafilaksis. Tidak hanya itu, di sini saya nanti juga akan mendemonstrasikan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru untuk kasus syok anafilaksis dengan gagal jantung atau gagal pernapasan. Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai pokok-pokok bahasan tersebut. Tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Sebelumnya, apa sih syok anafilaksis itu? Syok anafilaksis merupakan reaksi alergi yang berat dan bisa mengancam nyawa dan harus selalu ditangani sebagai hal gawat darurat dalam medis. Anafilaksis terjadi setelah orang terpapar dengan alergen, biasanya makanan, serangga, atau obat yang dapat menimbulkan alergi padanya. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu ada penyebab syok anafilaksis. Penyebab syok anafilaksis bermacam-macam. Syok anafilaksis disebabkan oleh respon antigen antibodi. Hampir semua zat apapun dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Zat ini dikenal sebagai antigen, dapat diperkenalkan dengan injeksi, konsumsi, atau melalui kulit dan saluran pernapasan. Faktor-faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko syok anafilaksis. Yang pertama yaitu obat-obatan. Terjadi reaksi histamin tak langsung yang berat, biasanya mengikuti suntikan obat, serum, media kontras, fotorongsen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada makanan tertentu, yang ketiga ada gigitan serangga, dan yang keempat ada reaksi kadang dapat idiopatik atau manifestasi abnormalitas imunologis. Golongan alergen yang sering menimbulkan reaksi anafilaksis adalah makanan, obat-obatan, serangan serangga, dan lateks, udang, kepiting, kerang, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, buah beri, uti telur, dan susu adalah makanan yang biasanya menyebabkan suatu reaksi anafilaksis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada tanda dan gejala syok anafilaksis. Gejala anafilaksis bisa mengancam nyawa seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu pernafasan sulit atau berbunyi. Yang kedua, lidah membengkak. Yang ketiga, tenggorokan membengkak atau menyempit. Yang keempat, sulit berbicara atau suara serak dan sesak. Yang kelima, mengi atau batuk yang terus-menerus. Yang keenam, pening dan pingsan. Biasanya pening dan pingsan tersebut terjadi sewaktu-waktu. Kemudian yang ketujuh, pucat dan lunglai biasanya terjadi pada anak kecil. Kemudian yang kedelapan, ini yang paling bahaya yaitu takikardi, hipertensi, renjatan, aritmia, dan palpitasi. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus anafilaksis diawali dengan gejala-gejala yang sedang atau yang ringan, yaitu meliputi pembengkakan wajah, mata, bibir. Kemudian yang kedua yaitu ruam dan bilur. Yang ketiga, sakit perut, muntah. Inilah pertanda anafilaksis untuk alergi, serangga, dan makanan. Kemudian yang keempat ada pruritus, kulit pucat dan dingin. Pembahasan yang nomor 4 yaitu pencegahan syok anafilaksis. Pencegahan syok anafilaksis meliputi yang pertama, melakukan tes alergi di rumah sakit atau klinik terdekat. Yang kedua, membaca label keterangan pada kemasan sebelum makan, terutama jika ada memiliki riwayat alergi yang berbahaya dan memiliki alergi yang bisa membuat syok anafilaksis. Kemudian yang ketiga, menggunakan penangkal serangga terutama ketika berada di luar ruangan. Yang keempat, menggunakan alas kaki saat berjalan keluar rumah. Dan yang kelima, memberitahu dokter tentang alergi atau tentang riwayat kesehatan, termasuk riwayat alergi yang dialaminya sebelumnya. Penanganan yang pertama, penanganan pertama umum, yaitu hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan paparan alergen. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menghentikan paparan obat via intravena, mencabut sengat lebah, ataupun mencuci alergen yang berkontak langsung dengan pasien. Sambil melakukan hal ini, pasien dengan cepat diposisikan dalam posisi berbaring dengan keadaan tungkai diangkat atau diganjal dengan kursi atau bahan apa aja yang ada di
lokasi tersebut karena akan membantu menaikkan venous retrum sehingga tekanan darah ikut meningkat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pasien dengan shock anafilaksis, yang pertama yaitu berikan oksigen jika saturasi oksigen kurang dari 94%. Kemudian yang kedua yaitu pasang akses intravena untuk mengatasi shock anafilaksis pada anak. Dapat diberikan cairan NaCl fisiologis atau Ranger laktat sebanyak 20 ml secepatnya sampai shock tersebut teratasi. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan resusitasi jantung, resusitasi jantung paru atau RJP jika diperlukan dan jika pasien mengalami henti jantung dan henti pernapasan. Yang kedua yaitu penanganan farmakologis lanjutan. Beberapa hal yang mungkin diperlukan dalam tata laksana anafilaksis yaitu yang pertama ada adrenalin. Riset menunjukkan bahwa adrenalin intravena yang diberikan dengan kecepatan 10 mcg per jam dan dititrasikan hingga tekanan darah sistolik lebih dari 90 mmHg akan memperbaiki gejala saluran nafas dan traktus gastrointestinal. Adrenalin diberikan melalui dua cara, yaitu yang pertama intramuskular 0,5 mg pada dewasa, 0,5 ml dari larutan 1 banding 1000 atau 10 mcg per kilogram BB pada anak, yaitu 0,01 ml dari larutan 1 banding 1000 per kilogram sampai maksimal 0,5 mg. Dosis diberikan diulangi setelah 5 menit penyuntikan. Kemudian yang kedua yaitu melalui intravena. Intravena 0 sampai 10 sampai 20 mcg bolus dibuat dengan cara mengencerkan 1 mg adrenalin yaitu 1 ml dari larutan 1 banding 1000 dengan 1000 ml normal salin. Perlu dicatat bahwa tindakan ini hanya boleh dilakukan selama maksimal 1 sampai 2 jam saja. Apabila terjadi hipotensi, lakukan resusitasi cairan. Farmakologis yang kedua yaitu ada antihistamin dan kortikosteroid. Antihistamin dan kortikosteroid merupakan obat kedua setelah adrenalin diberikan. Kedua obat tersebut kurang manfaatnya pada tingkat shock anafilaksis. Dapat diberikan setelah gejala klinik mulai membaik guna mencegah komplikasi selanjutnya berupa serum sickness atau prolonged effect. Tapi perlu diingat bahwa antihistamin dan kortikosteroid bertujuan untuk mencegah reaksi hipersensitivitas lanjutan, bukan sebagai tata laksana utama dari shock anafilaksis. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria dan persiapan rujukan ke rumah sakit, yaitu kegawatan pasien ditangani apabila dengan penanganan yang diberikan atau terapi yang diberikan itu tidak terdapat perbaikan atau malah menjadi lebih parah. Hal tersebut merupakan indikasi untuk pasien dirujuk ke klinik atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya, pembahasan yang nomor 6 yaitu pertolongan pertama dan komplikasi pada shock anafilaksis. Shock anafilaksis merupakan keadaan gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera. Bila menemukan orang terduga shock anafilaksis, segera hubungi bantuan medis, segera baringkan pengidap di permukaan yang datar sehingga kepala dan tungkai menjadi satu garis lurus. Kemudian tungkai diangkat sehingga posisi kepala lebih rendah daripada tungkai. Kemudian suntikan epinefrin atau adrenalin autoinjektor EpiPen di paha lengan atas jika seseorang tersebut memiliki alatnya. Kemudian ulangi suntikan selama 5-15 menit sampai gejala membaik dan sampai bantuan medis yang dibutuhkan itu datang. Bila perlu, lakukan tindakan resusitasi jantung paru atau CPR. Hal ini dilakukan ketika menemui seseorang dengan shock anafilaksis dengan kasus henti jantung atau henti napas. Pastikan jika melakukan tindakan tersebut, seseorang tidak sendiri dan didampingi oleh seseorang yang sudah bisa melakukan penyuntikan serta melakukan resusitasi jantung paru serta pertolongan untuk shock anafilaksis. Kemudian komplikasi shock anafilaksis yang pertama yaitu adalah henti jantung, cardiac arrest dan henti nafas. Yang kedua yaitu bronchospasme persisten. Yang ketiga yaitu ada ödem lariak dapat mengakibatkan kematian. Yang keempat ada relaps jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler, dan yang terakhir yaitu kerusakan otak permanen akibat shock anafilaksis. Jadi itu tadi merupakan edukasi yang dapat saya sampaikan, dan saya akan mendemonstrasikan bagaimana pertolongan pertama untuk pasien shock anafilaksis dengan kasus henti jantung dengan melakukan tindakan RJP yaitu resusitasi jantung paru. Berikut ini adalah demonstrasi dari saya mengenai tindakan RJP resusitasi jantung paru. Silahkan disimak.
tindakan RJP resusitasi jantung paru. Sebelumnya apa sih RJP itu? Jadi RJP adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki fungsi pernafasan dan suatu siklus pada henti nafas dan atau henti jantung pada orang di mana fungsi tersebut gagal total oleh suatu sebab yang memungkinkan untuk hidup normal. Selanjutnya bila kedua fungsi tersebut bekerja kembali. Selanjutnya apa sih tujuan RJP itu? Jadi tujuan RJP adalah satu, mencegah berhentinya siklus atau berhentinya pernafasan. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan eksternal terhadap siklus dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung paru atau RJP. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan RJP resusitasi jantung paru pada pasien yang ditemukan tidak sadarkan diri berada di pinggir jalan dengan kasus henti jantung. Prosedur yang pertama yaitu perhatikan lingkungan sekitar, hati-hati terhadap bahaya seperti arus listrik, kebakaran, dan lain-lain. Perhatikan tempat tersebut, apakah tempatnya aman dan datar untuk melakukan pertolongan atau tidak. Kemudian prosedur yang kedua yaitu tentukan status kesadaran pasien. Panggil atau tepuk pasien dengan keras. Misalnya kayak gini. Pak, apakah bisa dengar suara saya? Pak, apabila korban tidak ada respon, segera panggil emergency call dengan ketik 118. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu? Di sini ditemukan ada korban tidak sadarkan diri di Jalan Budi Utomo, usia kira-kira 40 tahun. Apakah segera kirimkan bantuan dan AED? Baik, apakah Anda bisa melakukan tindakan RJP? Bisa. Baik, lakukan tindakan RJP sampai ambulan datang. Baik, terima kasih. Selanjutnya buka jalan nafas dengan head, treat, chin lift. Terus periksa jalan nafas dan keluarkan semua benda asing yang terlihat. Periksa pernapasan, melihat, mendengarkan, merasakan sekitar 10 detik. Posisi head, treat, chin lift. Kemudian dirasakan dan didengar. Apabila kita periksa tidak ada nadi dan tanda-tanda sirkulasi, mulailah RJP. Tentukan landmark untuk kompresi dada. Posisi tubuh dan tangan harus tepat, posisi tegak lurus, dan tangan dominan berada di bawah. Kemudian kedalaman 4-5 cm dengan relaksasi sempurna dari tekanan yang diberikan. Tiap kompresi dengan kecepatan 100 kali per menit. Lakukan 30 kali kompresi dada diikuti dengan 2 kali tiupan nafas. Kita praktekkan ya. Ini tangan yang dominan berada di bawah, kemudian diletakkan di tengah-tengah tulang dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Apabila nadi korban sudah teraba, lalu kita posisikan pasien dengan posisi recovery, yaitu dengan tangan kanan pasien berada di sebelah kiri leher, kemudian kaki yang paling jauh ditekuk ke atas. Selanjutnya pasien dimiringkan ke kanan. Lakukan recovery selama kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, monitor nadi, tanda-tanda sirkulasi, dan pernapasan tiap beberapa menit yang akan datang.
merupakan demonstrasi resusitasi jantung paru atau RJP dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi merupakan video penyuluhan atau edukasi dan sedikit demonstrasi dari saya mengenai penanganan dan penata laksanaan shock anafilaksis burung dara, burung cendrawasih dari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat memenuhi tugas keperawatan gawat darurat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.